warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Sikap berdoa lu hasmat. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Ustazah akan membahas tentang hidup rukun di tempat bermain. Masih ingatkah kalian makna dari hidup rukun? Ya, benar. Sikap saling menyayangi, sikap saling menghargai, sikap saling menghormati orang-orang di sekitar kita. Sebelumnya kita sudah membahas hidup rukun di rumah. Ya, yang minggu lalu kita bahas hidup rukun di rumah. Nah, sekarang kita akan membahas hidup rukun di tempat bermain. Pada umumnya kita semua senang bermain. Bermain bisa di mana saja, misalnya di rumah atau di tempat bermain, seperti taman bermain, halaman rumah, atau tempat wisata yang ada permainannya. Saat bermain di tempat bermain, tentu kita tidak sendirian. Ada orang lain yang juga ikut bermain di situ. Lalu, bagaimana sikap kita? Nah, saat di tempat bermain, kita bisa mengajak teman kita bermain bersama. Kita harus bersikap baik kepada semua orang. Kita bisa bergantian saat menggunakan mainan yang sama. Kita juga bisa belajar ketika menggunakan mainan yang baru kita kenal bersama teman kita. Dan kalau kita dalam kesulitan, teman kita bisa membantu kita. Dan begitu pun sebaliknya, kita bisa membantu teman kita yang mengalami kesulitan. Bila teman kita melakukan kesalahan, kita tidak perlu marah ataupun kesal. Kita bisa mengingatkan teman kita bila melakukan kesalahan. Begitupun sebaliknya, teman kita akan mengingatkan kita bila kita tidak sengaja melakukan kesalahan itu. Seperti gambar berikut, Musa dan Harun akan bermain sepeda, namun Harun tidak membawa sepeda. Musa dengan rendah hati meminjamkan sepedanya untuk bermain bersama. Mereka bermain sepeda secara bergantian. Harun terjatuh, Musa membantunya. Begitupun sebaliknya. Nah, itulah salah satu contoh hidup rukun di tempat bermain. Nah, bila kita rukun kepada teman-teman kita, insya Allah kita akan disayangi oleh teman-teman kita dan kita akan memiliki banyak teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang nilai tempat pada bilangan ratusan. Sebelumnya kan kita sudah bahas ya tentang nilai tempat bilangan ratusan, yaitu ada ratusan, puluhan, dan satuan. Perhatikan gambar berikut ini. Jumlah kotak pada gambar berikut ini adalah 256. Dibaca 256. Terdiri dari 200-an, 50-an, dan 6 satuan. Selanjutnya, dapatkah kamu menghitung jumlah kotak pada gambar berikut ini?
Ya, jumlah kotak yang pertama adalah 300. Jumlah kotak pada gambar yang kedua adalah 40. Dan jumlah kotak pada gambar yang ketiga adalah 7. Jumlah seluruh kotak adalah 347. Dibaca 347. Terdiri dari 300-an, 40-an, dan 7 satuan. Kita dapat menuliskan bentuk bilangan ratusan dengan dua cara. Yang pertama dalam bentuk panjang dan yang kedua dalam bentuk tabel. Dalam bentuk panjang kita dapat menuliskannya seperti ini. Bilangan 347 sama dengan 300-an ditambah 40-an ditambah 7 satuan sama dengan 300 ditambah 40 ditambah 7 sama dengan 300 ditambah 40 ditambah 7 sama dengan 347. Yang kedua, kita dapat menuliskannya dalam bentuk tabel. Kita buat tabel dengan kolom bilangan, angka, nilai tempat, dan nilai. Kita tuliskan bilangan 347. Kemudian pada kolom angka kita tulis 3 dengan nilai tempatnya ratusan, kemudian ditulis 300. Selanjutnya 4, nilai tempatnya puluhan, ditulis 40. Dan angka 7, nilai tempatnya satuan, ditulis 7. Ini adalah cara menuliskan bilangan ratusan. Perhatikan gambar berikut ini. Jumlah kotak pada gambar berikut ini adalah 256. Dibaca 256. Terdiri dari 200-an, 50-an, dan 6 satuan. Selanjutnya, dapatkah kamu menghitung jumlah kotak pada gambar berikut ini? Ya, jumlah kotak yang pertama adalah 300. Jumlah kotak pada gambar yang kedua adalah 40. Dan jumlah kotak pada gambar yang ketiga adalah 7. Jumlah seluruh kotak adalah 347.
347. Dibaca 347. Terdiri dari 300-an, 40-an, dan 7 satuan. Kita dapat menuliskan bentuk bilangan ratusan dengan dua cara. Yang pertama dalam bentuk panjang dan yang kedua dalam bentuk tabel. Dalam bentuk panjang kita dapat menuliskannya seperti ini. Bilangan 347 sama dengan 300-an ditambah 40-an ditambah 7 satuan sama dengan 300 ditambah 40 ditambah 7 sama dengan 347. Yang kedua, kita dapat menuliskannya dalam bentuk tabel. Kita buat tabel dengan kolom bilangan, angka, nilai tempat, dan nilai. Kita tuliskan bilangan 347. Kemudian pada kolom angka kita tulis 3 dengan nilai tempatnya ratusan, kemudian ditulis 300. Selanjutnya 4, nilai tempatnya puluhan, ditulis 40. Dan angka 7, nilai tempatnya satuan, ditulis 7. Ini adalah cara menuliskan bilangan ratusan. Baik, kesimpulan kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa ketika kita hidup rukun di tempat bermain, kita bisa melakukannya dengan berbagai cara. Salah satunya dengan mengajak teman yang ada di tempat bermain bersama. Ya, kita sudah mampu menuliskan nilai tempat bilangan ratusan dengan menggunakan dua cara. Yang pertama dalam bentuk panjang, yang kedua dalam bentuk tabel. Baik anak-anak, untuk selanjutnya Ustazah ada tugas untuk kalian. Silakan perhatikan gambar berikut ini. Sekian pembelajaran dari Ustazah hari ini. Mari kita tutup kegiatan belajar kita dengan berdoa. Berdoa dimulai. Sikap berdoa Hasmat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Amin ya rabbal alamin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.